Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MA Al-Mansur kelas 11 IPA. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kimia ya, yaitu mengenai penggolongan hidrokarbon. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari pendahuluan dari materi atau bab hidrokarbon, telah belajar mengenai senyawa-senyawa organik, anorganik, kemudian sumber dari karbon, kemudian kekhasan dari karbon, kenapa kita bahas, dan selanjutnya kita masuk ke hidrokarbon. Oke, nah sebelum kita masuk ke hidrokarbon, sedikit kita bahas secara singkat saja ya mengenai soal kuis kemarin. Nah, untuk soal kuis yang pertama ya, kemarin, nah kita kan nomor 1 itu disuruh menyebutkan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier ya, sesuai dengan gambar yang telah tersedia atau di soal. Nah kalau bisa dilihat ya, dilihat di sini ya, di sini kan ada tapi ada suatu senyawa hidrokarbon ya, hidrokarbon ya, yang dimana kita suruh mencari primer, sekunder, tersier. Nah, dan sebelumnya kita harus tahu dulu untuk karbon primer yang seperti apa, kemudian sekunder, kemudian tersier, yang terakhir kuartener ya. Nah, kalau primer berarti akan atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Sekunder atom karbon yang mengikat 2. Tersier itu 3, 4 itu berarti 4. Nah, untuk yang primer ya, biasanya primer itu pasti selalu di ujung-ujung ya. Jadi kalau primer nomor berapa saja? 1, 2, kemudian ada nomor 9 ya kan, hanya mengikat atom nomor 8, kemudian 10 dia mengikat atom nomor 5 saja, dan 11 dia hanya mengikat atom C nomor 8 saja. Jadi bisa kita tulis yang primer itu nomor 1, nomor 2, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Untuk yang sekunder ya berarti mengikat 2, yaitu 3 ini ya, mengikat C nomor 2 dan nomor 4, berarti 3, kemudian selanjutnya yang nomor 4 ya, 4 ini ya, karena dia mengikat atom C nomor 3 sama 5, berarti ini 4, kemudian ada lagi 6 ini ya, kemudian 7. Tersier berarti 3, nah, cuma 1 ya, nomor 8 ini dia mengikat nomor 7 sama nomor 9 dan nomor 11. Kemudian kuartener ini juga cuma 1, nomor 5 mengikat nomor 1, nomor 10, nomor 4, dan nomor 6. Oke. Kemudian untuk kemarin ada sedikit revisi ya. 4 primer, kemudian 4 sekunder, kemudian 2 tersier ya, yang saya revisi yang ini. Nah, seperti yang saya contohkan, kita buat yang tersiernya dulu aja biar mudah. Ya, mengikat 3, punya lengan 3 ya. Oke, ini punya lengan 3, punya lengan 3. Kemudian buat 4 sekunder. 4 sekunder. Ini sekundernya baru 1, baru 2, berarti kurang 1, 2, 3, 4 ya, berarti sudah benar ya. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, ini bisa juga ditulis dengan gambar yang lain, bisa juga ditulis seperti ini. Oke ya, saya mana salah ini aja. Tuh, 2, 3, 4.
1 2 3 4 ya, boleh seperti ini. Ini juga betul, ini juga betul. Oke, langsung ya ke materinya hidrokarbon. Nah, kenapa kita hidrokarbon? Karena yang akan melengkapi 4 valensi yang kosong dari karbon adalah hidrogen. Maka namanya hidrokarbon, hidrogen dan juga karbon ya. Jadi kelompok senyawa karbon yang paling sederhana adalah di sini dinyatakan adalah hidrokarbon, dan yang paling sederhana adalah metana atau rumus molekulnya adalah CH4 dengan jumlah C-nya 1 hanya 4. Nah, kalau digambar struktur seperti ini. Oke. Nah, kemudian hidrokarbon itu berdasarkan ikatannya kemarin ya, sudah sedikit kita singgung, pada rantai karbonnya dibagi menjadi 2, ada yang hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, kalau hidrokarbon jenuh, nah ciri-cirinya semua ikatan karbonnya, semua ikatan atom C-nya itu berikatan tunggal ya. Jadi garisnya cuma satu, ikatan kovalen tunggal ya maksudnya. Kemudian kalau hidrokarbon tak jenuh ya, tak jenuh itu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat rangkap 2 atau 3. Berarti ada satu ikatan yang rangkap 2 atau satu ikatan yang rangkap 3. Kalau yang mengandung rangkap 2 disebut dengan alkena, yang mengandung rangkap 3 disebut alkuna. Oke. Oke. Di sini sedikit saya lanjutkan ya, untuk kita ke namanya dasar penamaan dari hidrokarbon. Oke, mungkin kita lanjut yang ini dulu aja biar nggak bingung. Oke, pen. Oke, untuk contohnya ya biar belum. Untuk contoh yang nomor 1, ini kan semua rantainya berikatan tunggal, berarti antara atom C. Nah, tunggal semuanya. Ini baru ikatan karbon. Kemudian kalau ikatan hidrokarbon gimana? Nah, kita tinggal tambahkan hanya, ya kan? Nah, C itu kan ikatannya itu kan ada 4 ya, tangannya ada 4. Ini sudah dipakai 1, otomatis yang akan berikatan dengan H itu pasti 3. Nah, ini C sudah punya lengannya 2, berarti sisa 2, maka ini CH2. Ini juga dipakai 2, berarti CH2. Ini dipakai 1, berarti ini CH3. Seperti ini. Kemudian lagi nah, ini hanya berapa? Tinggal 3. Ini tinggal 3. Ini sudah dibagi 3, berarti sisa 1. Ini CH3 ya. Ini contoh untuk yang alkana ya. Kemudian untuk nomor 2 yang A, mengandung ya, mengandung berarti ada 1 ya, rangkap 2 seperti ini. Ini hanya berapa? Hanya 3 ya. Ini hanya berapa? Ingat, ini sudah berapa? 1 2 3, berarti sisa 1 CH. Oke, ini sudah dipakai 2, berarti CH2. Oke, seperti itu ya. Yang alkuna juga sama. Oke, ini sudah dipakai 1, berarti sisa 3. Ini sudah dipakai 4, ya udah C aja. Ini sudah dipakai 3, berarti ini CH. Oke, baik. Sekarang untuk dasar penamaan senyawa karbon ya, kita pakai sistem sistematis dan juga menganut aturan IUPAC atau internasional ya. Nah, di mana ini sudah saya bagikan ya, AL, AN sama A. Nah, ALK ini, AL ini menunjukkan panjang rantai ya. Kemudian AN ya, AN ini berarti apa? Semua rangkap 1. Kemudian N ada ya, ada yang rangkap 2. Un berarti di sini ada yang rangkap 3. Nah, seperti itu.
Nah, untuk panjang rantainya ya, misalkan C-nya nanti ada 1, nanti disebut dengan awalan mat, kemudian 2 add, 3 prop, 4 boot, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 oak, 9 non, 10 deck ya. Nah, kemudian huruf A ini menunjukkan itu menunjukkan ada tidaknya gugus. Apa sih gugus itu? Gugus itu adalah senyawa tambahan selain karbon dan hidrogen yang nempel ke hidrokarbon. Contoh ya, tadi 1, 2, 3, 4 aja. Ini CH berapa? 3 ya, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Oke, cara penamaannya ini walaupun kita belum masuk, ini saya tuliskan dulu. C nya ada T4 berarti but ya, ini namanya butan. Nah, kenapa butana? Karena di sini tidak ada gugus, tidak ada tambahan selain C sama H. Lain halnya kalau senyawa yang namanya butanol. Butanol itu ada tambahannya C4, ini CH2, CH2, CH3 ya. Ini namanya butanol karena ada tambahan O dan H-nya ini. Yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian ya. Nah, kita masuk ke alkana dulu. Alkana tadi kan apa? Alkana itu merupakan hidrokarbon yang alifatik tak jenuh. Oke, maksud dari alifatik kemarin apa? Ada yang masih ingat? Alifatik berarti apa? Rantainya terbuka ya. Kemudian jenuh itu berarti semuanya ikatannya tunggal. Oke, jadi ingat ya, semuanya tunggal. Oke, contohnya ya seperti ini. C Oke, kita tuliskan hanya ya. Ini hanya berapa? 3 ya. Otomatis yang di ujung itu 3 karena mengikat satu saja ini. Ini 3, ini juga 3. Ini C hanya berapa? Sudah mengikat 3 berarti hanya tinggal 1. Ini sudah mengikatkan berarti sudah cukup. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, dari sini sudah paham ya. Jadi rantainya ini terbuka ya, tidak ada yang menyambung, tidak tertutup. Kemudian semuanya adalah kovalen tunggal, ya. Oke. Nah, untuk alkana tadi kan sudah dicontohkan ya. Ini namanya deret homolog. Nah, ini deret senyawa-senyawa alkana yang urut ya. Nah, misalkan C-nya ada 1, rumus bangunnya seperti ini, atau rumus strukturnya seperti ini. C-nya ada 2, seperti ini. C-nya ada 3, C-nya ada 4, seperti ini. C-nya 5, C6, C7, C8, C9, C10. Namanya kalau C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonanya, 10 dekana. Nah, ini wajib hafal ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat polanya ya, maka untuk alkana ini sebenarnya ada rumusannya.
Untuk alkana itu rumusnya adalah CN H2N plus 2. Nah, misal kita masukkan angka 3 ya, berarti C3 ini. Kalau C-nya 3 berarti H-nya berapa? 2 dikali 3 ditambah 2 berapa? C3H. 2 kali 3 6 tambah 2 8. Apakah sama? Sama ya, C3H8. Nah, ini merupakan rumus untuk alkana. Oke, kemudian ada yang namanya isomer ya. Oke, isomer. Misalkan kita ambillah contoh C5H12. Nah, kalau kita gambarkan ya secara biasa strukturnya pasti kan lurus ya, seperti ini. 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 CH3. Nah, tetapi bentuk ini tidak paten ya, jadi boleh dia acak-acak, boleh beraneka ragam. Yang penting tadi apa? Terbuka dan juga tunggal semuanya. Jadi ini punya bentuk lain. Misalkan kayak gini, yang penting kan C-nya 5. C-nya 5, 2, 3, 4, 5. Oke. 3. Kemudian dia juga punya bentuk lain. Ya, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Oke, kalau kalian hitung pasti jumlah C-nya sama H-nya akan sama. Misalkan ini ya, C-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. H-nya ada 12, berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 12 ya, 3 kali 4 12 ya, udah sama kan. Ini juga 3 tambah 3 6 7 8 9 10 11 12. Oke, nah inilah yang dinamakan isomer ya, isomer. Nah, isomer itu apa? Terjadi jika rumus molekulnya sama ya. Jadi tadi apa? C5H12, tetapi rumus bangunnya atau strukturnya itu beda. Nah, itulah yang dinamakan dengan isomer. Kemudian misalkan kalau C6H berapa ini? Kali 12 kali 14. Nah, ini juga punya isomer yang tentu lebih banyak lagi ya. Oke, tentu isomernya akan lebih banyak lagi gambarnya. Oke, sekarang lanjut ke sikloalkana ya. Yang terakhir, sikloalkana itu merupakan hidrokarbon alisiklik, berarti dia itu rantai tertutup. Kemudian jenuh berarti rantainya tunggal semuanya. Oke, contoh dari sikloalkana itu adalah ini. Minimal untuk pembentuk rantai kan itu 3 ya, nggak mungkin. Kalau 2 kan masih terbuka. Ini berapa? CH2 CH2 CH2, kemudian 4. Ini juga CH2 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 CH2. Nah, kalau kita tuliskan ini pasti nanti C-nya ada 3, hanya 6. Ini C-nya ada 4, hanya 8. Nah, kalau yang sikloalkana itu penamaan depannya itu pakai siklo namanya. Siklo. Kalau C-nya 3 tadi apa? Prop. Tinggal namanya propana. Yang ini depannya juga siklo
tanah. Kemudian kalau kalian perhatikan antara C dan H-nya ini kelepatan 2 kali ya. Maka di sini untuk rumus sikloalkana itu adalah CnH2n ya. Nah, ini untuk sikloalkana. Nah, kemudian untuk sikloalkana ini juga nggak monoton. Jadi bentuknya juga bisa macam-macam kayak tadi. Intinya apa? Intinya ada rantai tertutup. Contohnya untuk C5H10 ya. Bentuknya kan macam-macam. Kayak gini. Ya kan? Ini yang biasa ya. Ini C2 semua. Kemudian ternyata dia bisa juga seperti ini. Oke. Oke, intinya yang penting ada rantai tertutup yang terbentuk ya. Intinya yang penting ada rantai tertutup yang terbentuk. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.